Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya. Nggak ketemu langsung sama ibu, langsung aja ke tayangan slide powerpoint-nya ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem pendengaran pada manusia. Masih di bab 10, karena ini berhubungan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Dan gelombang bunyi nanti tentu berhubungan dengan indera pendengaran. Sekarang kita bahas indera pendengaran pada manusia. Nanti di pendengaran pada hewan juga kita bahas sekilas ya. Kita mulai saja. Pertama, sistem pendengaran pada manusia. Nah, indera pendengaran pada manusia itu terdapat di telinga ya. Nah, seperti ini mungkin penampang alat pendengaran kita, alat pendengaran pada manusia. Telinga kita kalau misalkan dibedah ya, dilihat dalamnya, bagian dalamnya seperti ini ya. Ini bagian-bagiannya. Oke. Ada mulai dari paling luar, di sini ada daun telinga. Ada daun telinga, lalu ini nanti masuk ke lubang telinga ya. Bagian lubang telinganya. Lalu nanti masuk ke selaput gendang. Selaput gendang dia tipis, namanya juga selaput berarti tipis ya. Lalu nanti masuk ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran di sini ada 3, yaitu ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Dari tulang pendengaran nanti lalu masuk ke ada tingkap jorong atau jendela oval nanti di sini ya. Lalu nanti masuk ke di sini di bagian dalam ada saluran setengah lingkaran. Dari namanya saluran setengah lingkaran berarti bentuknya itu setengah lingkaran. Lalu nanti ada rumah siput. Ini mungkin yang paling terkenal, ibu rasa kamu sudah pernah mendengar ini di SD. Ada rumah siput atau nanti kita kenal dengan istilah koklea. Dan nanti dia berhubungan dengan saraf-saraf yang tentunya nanti akan disambungkan ke bagian otak ya. Oke, ini kurang lebih struktur anatomi telinga pada manusia seperti ini ya. Jadi kalau luarnya kelihatan bagus, di sini biasanya kamu kasih anting, dalamnya seperti ini. Jelimet ya lumayan lah ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Pembagian telinga kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada telinga luar, ada telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam seperti ini ya. Di luar ya, yang di bagian luar yang terlihat dari luar itu diantaranya ada daun telinga dengan lubang telinga. Bagian tengah nanti masuknya ada tulang pendengaran. Bagian dalam yang nanti langsung berhubungan ke syaraf pendengaran. Telinga luar di sini tersusun dari auricula. Auricula atau auricle itu adalah daun telinga. Panjangnya sekitar 1,5 cm. Ukurannya beda-beda ya. Ini struktur daun telinga ini beda-beda. Ada yang kecil, ada yang lebar ya. Nah, ada yang lebar telinganya, ini beda-beda. Dan selain daun telinga ada juga saluran telinga luar. Nah, di sini ya, ini lubang telinganya selalu kamu bersihkan dengan menggunakan cotton bud. Panjangnya kurang lebih 2 cm ya ke dalam ini. Ini ada rambut-rambut. Kalau kamu perhatikan di sini ada rambut-rambut. Iya, karena memang di dalam telinga itu ada rambut-rambut kecil ya, meskipun tidak terlalu terlihat seperti pada rambut hidung. Tapi ada beberapa orang yang mengalami kelainan di mana rambut telinganya itu sampai keluar ya. Nah, ini telinga bagian luar. Nah, di saluran inilah terdapat kelenjar sudorifera. Oke, ini di sini di saluran telinga ini, di lubang telinga ini terdapat yang namanya kelenjar sudorifera. Ini fungsinya dia mengekskresikan serumen. Serumen itu apa, semacam cairan ya, yaitu substansi yang mirip lilin dan dia dapat mengeras. Jadi dia cair, sedikit agak pekat, agak kental, dan dia dapat mengeras atau kamu kenal dengan sebutan kotoran telinga ya. Nah, itu asalnya dari kelenjar sudorifera.
ya, di kelenjar sudorifera ini. Jadi dia menggunakan serumen. Apa sih? Buat apa? Kenapa harus ada serumen? Nah, ini dia fungsinya. Tidak semata-mata Tuhan menciptakan sesuatu ya kalau tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, fungsi serumen di telinga ini untuk menjaga telinga dari kotoran-kotoran yang masuk ke telinga bagian luar. Ingat, kita masih bicara tentang telinga luar. Jadi menjaga telinga dari kotoran yang masuk ke telinga luar. Hampir sama seperti rambut hidung atau lendir pada rongga hidung. Dia menjaga ya. Selain ini juga dia mencegah serangga yang akan masuk ke telinga karena serangga tidak menyukai aroma serumen ini. Boro-boro serangga ya, kita juga kadang nggak suka wanginya. Nah, jadi ini fungsinya serumen sudorifera tadi ya. Jadi menjaga telinga dari kotoran yang masuk ke telinga luar, jadi semacam disaring dulu ya, dicegah dulu di situ, dan mencegah serangga yang akan masuk ke telinga. Kalau misalnya tidak ada kelenjar itu, kemungkinan karena serangga menyukai lubang-lubang yang kecil, biasanya dia akan masuk. Ya, meskipun tidak jarang juga ada kejadian misalkan serangga atau semut itu masuk ke dalam lubang telinga, tapi tidak sebanyak kalau kita tidak punya serumen ya. Oke, itu fungsi dari serumen. Jadi ada fungsinya ya. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan terus keluar. Terus tadi dikatakan di awal bahwa dia dapat mengeras. Jadi kalau dibiarkan dia akan mengeras dan menumpuk, dan itulah yang akan menjadi kotoran telinga. Harus dibersihkan, harus ya, harus dibersihkan ya harus. Cuma kamu membersihkannya cukup di bagian luar saja di sini ya. Karena apa? Udah di sini aja. Jadi kalau ibu sarankan kalau mau pakai cotton bud yang bayi. Cotton bud yang untuk ukuran bayi. Kalau misalnya menggunakan cotton bud yang besar, dia akan menutup lubang telinga dan bukannya membersihkan kotoran telinga, mengambil kotoran telinga keluar, justru dia akan mendorong si kotoran itu, si serumen itu mendorong masuk dan nanti akan menumpuk di bagian ujung dari lubang telinga ini. Bahaya, ya sangat bahaya. Ini akan menutup jalannya ini, jalan nanti gelombang bunyinya ya. Jadi kalau ibu sarankan kalau pakai cotton bud yang untuk bayi. Kalau untuk bayi dia ukurannya kecil, jadi dia masuknya ke tengah, ke sini, ke tengah. Lalu kamu bukan didorong-dorong mengambil kotorannya, ambil sampai dalam, terus ambil ke bagian pinggir, tarik keluar, ya, tarik keluar. Jadi pelan-pelan, jangan sampai mendorong masuk. Kalau mendorong masuk, jadi akan terdorong, akan menumpuk di bagian akhirnya, di bagian ujungnya, ya. Jadi pelan-pelan tarik keluar, ambil keluar. Atau kalau sekarang itu ada alat pembersih telinga yang seperti kayak sekop kecil gitu ya, kayak sekop kecil. Jadi dia sendok kecil ya, kecil sekali. Sendok kecil, jadi dia bisa mengambil kotoran, mencongkel kotoran telinga dan menariknya keluar. Ya, kalau dokter THT biasanya tidak menyarankan menggunakan cotton bud ya. Mereka menyarankan ada alat khusus seperti sendok tadi ya. Ada dijual banyak di apotek juga ada alat seperti itu. Jadi bukan cotton bud, semacam kayak sendok panjang gitu ya. Oke, itu telinga bagian luar. Nah, di bagian akhir saluran telinga luar ini terdapat membran tipis, selaput tipis yang fungsinya memisahkan telinga bagian luar dengan telinga bagian dalam atau tengah yang kita sebut sebagai membran timpani atau selaput genang. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti hubungan dengan ide saluran lubang telinganya. Nah seperti ini. Nah ini ya. Nah, ini. Jadi saluran genang seperti ini. Dia tipis sekali, tidak setebal ini ya. Kalau ini kan namanya juga model. Tidak setebal ini, dia sangat tipis dan mudah robek. Makanya hati-hati ketika membersihkan telinga. Kalau misalnya kamu dorong-dorong terus, ayo dirojokan. Ini nanti akan mendorong membran timpani, saluran selaput genang ini, dia bisa robek. Kalau dia bisa robek, ini nggak akan bisa menangkap bunyi, dan itu salah satu dari penyebab penyakit tuli ya. Jadi hati-hati ketika membersihkan telinga. Nah, seperti ini ya. Jadi ini selaput genang. Lanjut ke bagian tengah. Nah ini ya, bagian tengah dimulai dari selaput genang tadi, batasnya itu selaput genang.
Ini ruangan di dalam tulang pelipis. Pelipis itu di mana? Sedikit di atas telinga, ya. Yang suka kalau misalkan kamu pusing, suka diputer-puter, dipijit-pijit bagian kepalanya, nah itu tulang pelipis. Di bagian dalamnya itu ada telinga bagian tengah. Ada ruangan kecil. Isinya itu adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari 3 buah tulang, yaitu ada tulang martil, ya. Ada tulang martil, ada tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu bahasa Indonesianya, kalau nama latinnya tulang malleus, ya. Ini tulang malleus, ya. Lalu ini tulang incus atau landasan, dan ini tulang stapes atau sanggurdi, ya. Jadi boleh kita menggunakan bahasa Indonesianya, ya. Tulang martil nyambung dengan tulang landasan dan tulang sanggurdi. Ini tulang landasan, ini tulang sanggurdi. Oke. Biasa kalau untuk mempermudah menghafalnya, mengingatnya, kita bisa gunakan kata malas. Malas, martil, landasan, sanggurdi. Malas, ya. Martil, landasan, sanggurdi. Nah, ujung tulang martil, nah ini nyambung dengan selaput genang. Kalau mudah-mudahan jelas kelihatannya, ya. Ini selaput genangnya. Nah, ini ujungnya, ini ujung tulang martil, ya. Ujung tulang martil, ujung yang satu itu menempel melekat pada tulang selaput genang ini. Nah, ini ujung tulang martil, ya. Ujung yang lainnya melekat pada tulang landasan. Nah, ini, ya. Jadi sambung menyambung menjadi satu, itulah tulang pendengaran. Nah, ya, jadi ini tulang martil, yang ujung satunya dia menyambung dengan tulang dengan selaput gendang, ujung yang lainnya nyambung menempel pada tulang landasan. Tulang landasan, ujung yang satu tadi nempel dengan tulang martil, ujung yang satunya lagi menempel pada tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi nanti berdekatan dengan tingkap oval atau tingkap jorong. Yang mana ini? Dari namanya tingkap oval atau tingkap jorong. Berarti bentuknya oval, ya. Bentuknya oval. Nah, ini, ya. Jadi si tulang-tulang pendengaran itu sambung menyambung, ya. Tulang martil nyambung dengan tulang landasan, dan tulang landasan nyambung dengan tulang sanggurdi. Di ujung sanggurdi dia berdekatan dengan tingkap oval atau tingkap jorong. Nah, pada ruang telinga bagian tengah ini terdapat 5 pintu, 5 cabang, yaitu yang berasal dari saluran telinga luar, ya. Saluran telinga luar. Lalu yang menuju ke telinga tengah. Ada juga saluran yang menuju ke telinga bagian dalam. Ada juga yang menuju ke bagian sinus. Sinus di mana kemarin? Di hidung bagian atas, ya. Dan ada juga yang menuju ke tuba eustachius, ya. Tuba eustachius. Jadi ini semuanya berhubungan. Tuba eustachius itu apa? Saluran yang dilapisi mukosa. Mukosa itu lendir, berawal dari telinga tengah menuju ke rongga nasofaring. Nasofaring itu ke rongga hidung, ya. Jadi semuanya bersambungan. Nanti dia akan berhubungan juga dengan tenggorokan. Jadi tenggorokan di bagian pernapasan, ya. Makanya sering disatukan kalau misalnya kamu pergi ke klinik, itu klinik THT. Bagian apa? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena itu semuanya salurannya bersambungan, ya, berhubungan. Karena ketika misalkan kamu merasa bindeng telinganya bindeng, itu yang diperiksa bukan telinganya, bukan dikasih obat telinga, tapi biasanya salah satu penyebabnya bisa saja dari flu atau pilek, ya. Karena sama dokter dikasih obat flu, selesai flu-nya sembuh, si telinganya sudah nggak akan bindeng lagi, ya. Nah, sekali lagi ini berhubungan, makanya ada istilah THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, lanjut. Nah, ini saluran eustachius yang tadi, nah ini, ya. Nih salurannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5 kesini, ya. Ini berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah, sehingga genang telinga tidak mudah robek. Nah,
tadi ketika telinga bindeng, ketika misalkan kamu dalam perjalanan, nah kemarin ke mana teh, ke Jawa teh yang Jogja ya, ke Jogja itu biasanya di jalan selama perjalanan biasanya telinganya bindeng, bukan cuma hidung aja yang bindeng, telinga juga bindeng ya. Ada yang merasakan seperti itu? Nah itu telinga bindeng itu penyebabnya adalah perbedaan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Biasanya kalau misal perbedaan tekanan, kalau untuk menghilangkan bindengnya telinga itu biasanya kamu bisa dengan cara menelan ludah atau sambil ditutup hidungnya, lalu kamu telan ludah, langsung bunyi lagi telinganya, kedengaran lagi, jelas lagi ya, karena ini berhubungan ya. Jadi saluran Eustachius inilah dia menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga luar dan telinga bagian tengah, sehingga nanti genang telinga tidak mudah robek ya. Kalau misalkan tidak dijaga keseimbangannya, ingat ini genang telinga sangat tipis loh ya. Genang telinga sangat tipis, ketika tekanannya sedikit lebih tinggi dari luar, itu dia akan pecah ya. Nah, inilah bagian penting dari saluran Eustachius. Nah, tidak heran ketika kamu menyebur ke dalam air tidak masuk ke telinga, tidak langsung masuk ke telinga ya. Tetap terjaga karena tekanannya tetap dijaga oleh saluran Eustachius. Kalaupun misalnya ada kasus kemasukan air, itu kan sangat jarang sekali ya. Itulah salah satu kecanggihan organ tubuh kita ya. Oke, selain menjaga keseimbangan tekanan udara, ini juga dia sebagai penyebaran mikroba infektif dari rongga hidung faring menuju ke telinga tengah. Apa sih ini? Ini mikroba di bagian dalam untuk menjaga kesehatan saluran pendengaran kita. Saluran Eustachius posisinya di sini menutup. Nah, kecuali pada saat menelan atau menganga calangap. Nah, ya jadi dia sebetulnya posisinya tertutup. Ketika kita menelan ludah atau menelan makanan, dia posisinya terbuka ya. Atau ketika kita sedang menganga ya, misalnya ada guru IPA lagi menerangkan di kelas, kamunya olohok ya, gitu ya. Nah, itu saluran Eustachiusnya baru terbuka. Kalau kondisi yang lain itu dia akan tertutup. Kenapa? Kalau misalnya dia tertutup selamanya, jadi ketika menelan itu keseimbangan tekanan udaranya akan terganggu, akan menjadi tidak seimbang ya. Maka dia otomatis akan membuka ketika kita menelan atau menganga ya. Nah, itu otomatis itu ya. Jadi tetap tekanan udaranya akan tetap terjaga. Yang terakhir, bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari bagian tulang dan bagian membran ya. Labirin tulang di sini terbentuk dari tonjolan tulang pelipis. Jadi tulang pelipis masih berhubungan dengan tulang pelipis. Di bagian dalamnya ada yang menonjol. Dan labirin membran ini berada di bagian dalam dari labirin tulang. Labirin itu apa? Ya saluran-saluran gitu ya. Bagian tulang dalam ini diantaranya ada koklea atau rumah siput, ada vestibuli, ada kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Di sini dituliskan 3 saluran setengah lingkaran, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini koklea atau rumah siput. Dari namanya rumah siput berarti bentuknya seperti siput ya, karena memang seperti siput. Bagian ujungnya dia bentuknya mirip dengan tabung bengkok, ke belakang melilit mengelilingi tulang berbentuk kerucut. Bagian ujungnya nanti disebut sebagai modiolus. Di dalam saluran koklea ini ada bagian yang dibentuk oleh tonjolan dinding koklea, tulang dan koklea membran yang disebut sebagai membran basilaris. Nah, di sini di dalam inilah terdapat bagian organ korti. Organ korti nanti berperan pada proses pendengaran ya, yang dimana terdiri dari sel-sel penyimpang dan sel-sel berambut yang menjorok ke dalam bagian endolimfe. Aneh-aneh itu istilahnya ya, nggak apa-apa lah, yang penting perannya aja. Dan dikelilingi oleh reseptor-reseptor dan saraf-saraf kranial 8. Nah, saraf-saraf itu ada
12 tipe, ada 12 jenis, nanti dipelajari kelas 9 ya. Ini ada saraf yang ke-8 atau nervus auditory. Nah, organ korti ini nanti berhubungan langsung dengan reseptor dan saraf-saraf pendengaran. Jadi nanti dia yang akan menghubungkan gelombang bunyi yang sudah diterima oleh telinga ke saraf, ya, ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran, informasi gelombang bunyi yang diterima oleh telinga itu akan disampaikan langsung ke bagian otak. Di otak nanti akan diinterpretasi, akan diolah datanya dan disampaikan lagi pada kita, pada telinga, bahwa itu adalah misalnya suara apa gitu ya. Jadi tetap semuanya dibawa ke otak dulu. Yang kedua ada vestibuli. Membran vestibuli ini terdiri dari sakula dan utricula, ya. Sakula dan utricula. Ini tetap di bagian ujung-ujungnya juga ada serabut saraf, ya. Silakan baca, ada serabut sarafnya. Nah, di antara rambut-rambut yang tadi terdapat pada vestibuli itu, ada partikel-partikel kecil dari CaCO3 atau zat kapur yang kita sebut sebagai otolit. Perubahan posisi pada kepala membuat otolit lepas, ya, dari sel rambut sehingga merangsang menimbulkan refleks pendengaran yang direspon oleh otot dalam keadaan seimbang. Jadi ketika misalkan kepala kamu goyang, berubah posisi, misalkan menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala, ini otolitnya akan lepas. Jadi ini akan menimbulkan refleks pendengaran yang direspon oleh otot dalam keadaan seimbang, ya. Jadi karena ketika kepala bergoyang, ya, karena otolitnya lepas, maka nanti sistem pendengarannya akan sedikit terganggu. Tapi ini akan merangsang, ketika otolit lepas juga dia akan merangsang untuk menimbulkan refleks pendengaran sehingga sistem pendengaran kita tetap normal meskipun kita sedang menggerak-gerakkan kepala, ya. Yang terakhir di bagian telinga dalam itu adalah kanalis semisirkularis. Kanalis itu saluran, semi setengah, sirkular itu lingkaran. Jadi kanalis semisirkularis saluran setengah lingkaran. Ada berapa? Ada 3 buah saluran setengah lingkaran. Masing-masing saling tegak lurus, ya, dan terdapat pada tulang pelipis. Oke, Ibu punya ini, mudah-mudahan jelas. Nah, ini saluran semisirkularis, setengah lingkaran. Ini bukan lingkarannya, aslinya dia setengah lingkaran. 1, 2, dan oke, patah ini ya. Patah, tapi mudah-mudahan tidak membuat sakit hati seperti patah hati, ya. Oke, ini patah, nggak tahu patahannya kemana, di lab dicari nggak ada, ya. Jadi ini ada 3 saluran setengah lingkaran, 3 buah, dan saling tegak lurus. Ini tegak lurus dengan ini. Dan ini 2 yang ini juga tegak lurus dengan yang patah ini. Ini ke sini, ya. Dia saling tegak lurus. Rumah siput yang mana? Nah, yang ini tadi. Nah, ini rumah siput. Terlihat seperti siput, ya. Dia melingkar, melilit, mengelilingi tulang berbentuk kerucut. Mana tulang berbentuk kerucut? Ini di dalamnya ada tulang berbentuk kerucut. Dililit oleh saluran rumah siput. Jadi seperti siput, cigeri, ya. Nah, ini nanti di bagian dalamnya tadi ada utricula dan sakulus dan utricula, ya. Nanti dia berhubungan dengan yang kuning ini adalah saraf, ya. Ini serabut saraf pendengaran. Nanti di bawah ini saraf inilah yang akan membawa informasi gelombang bunyi dibawa ke otak. Oke. Ini ya bagiannya. Oke. Mudah-mudahan jelas. Ibu ada sih telinganya, cuma nggak tahu nih jelas nggak ya, bentar. Nah, ini telinganya, ya. Ini telinganya. Nah, ini jadi si membrannya di mana? Di sini. Ini membrannya, membran telinga, dan ini si gimana sih? Bentar. Ini si sabuk telinga bagian dalam, posisinya begini, ya. Ini si membran nanti tadi berhubungan dengan tulang malas,
martil landasan sanggurdi nyambung ke sini. Ya. Ini daun telinga, lebar sekali. Saluran telinga. Nah, yang dimaksud ketika kamu membersihkan itu bukan didorong ke dalam, tapi ke tengah, tarik keluar. Ya, ambil masuk ke bagian tengah, ambil keluar, tarik keluar. Ya, bukan didorong-dorong begini. Ya, hati-hati. Oke, cukup jelas ya. Sip. Sudah. Apa itu? Nah, ya. Ini kanalis yang berdekatan dengan utricula membesar membentuk ampula. Ampula itu kayak simpul, ya. Simpul. Nah ini ampula. Nah ini. Jadi simpul-simpul yang besar. Jadi membesar seperti simpul, nanti nyambung ke saraf. Ini saluran setengah lingkaran, ada yang ke atas. Nah ini saling tegak lurus, ya. Ini tadi genang telinga. Coba kita lihat dari sini ya, dari awal. Genang telinga. Di sini nanti ada apa? Lubang telinganya. Ini ada. Ini tadi lubang telinga. Nah ini membran timpani atau selaput gendang nyambung ke tulang malas ya, martil, landasan, sanggurdi, ini tingkap oval. Ini tulang saluran setengah lingkaran, 3 saluran setengah lingkaran. 1, 2, 3. Ingat mereka bertiga itu saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Ini serambi yang atau tadi vestibuli tadi ya, bagian dalam. Ini rumah siput, ya, bentuknya seperti siput. Ini saraf rumah siput. Ini saraf dari serambi, dan ini semuanya nanti nyambung ke otak. Nah ini yang tadi yang di bagian kanalis yang berdekatan dengan utricula membesar membentuk ampula. Ini utriculanya tadi ujung dari saluran setengah lingkaran. Ini akan membesar dan membentuk ampula. Ini namanya ampula ya, lain ampula ini. Ini semuanya sarafnya nanti nyambung ke saraf, di bawah semuanya ke otak. Ini saraf dari sistem pendengaran, nanti ada lagi saraf dari sistem penglihatan, nanti ada lagi saraf dari sistem-sistem yang lain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, satu-satu aja videonya ya. Ini ibu terangkan dulu tentang anatomi telinga supaya nggak terlalu panjang kamu nontonnya, bisa bosen. Ini tentang anatomi telinga, artinya bagian-bagian telinga. Nanti di pertemuan selanjutnya, video selanjutnya itu tentang mekanisme pendengaran ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.